Pagi. ASN Profesional dan berkarakter. NKRI Harga mati. Angkatan 17. Lulus 100%. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga sehat selalu. Untuk Pak Jani SPD MPD selaku Widyaswara pada mata pelajaran tadi wawasan kebangsaan, yang mana kami adalah kelompok 4 yang akan membahas tentang pembinaan kerukunan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, untuk kelompok 4 ini adalah kelompok yang tadi tidak kebagian waktu, nggih Bapak. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Untuk ketua kelompok kami adalah Pak Fendi Ahmad. Kemudian untuk selaku moderatornya adalah saya sendiri, Ika Nurjana. Kemudian untuk anggota kelompok yang lain, nah karena nanti di sini ini membahas tentang pembinaan kerukunan dan menjaga persatuan, maka kami semua adalah tim editornya. Kami bekerja sama untuk membuat slideshow ini bersama-sama. Untuk anggota kelompoknya ada Pak Ita Fatul Ramadhani dengan nomor absen 16. Kemudian Bu Nike Andina Wijaya dengan nomor absen 27. Kemudian Pak Fendi Ahmad dengan nomor absen 10. Kemudian Bu Elenda Cahyaningrum dengan nomor absen 17. Kemudian Bapak Heru Arizal dengan nomor absen 13. Kemudian Ibu Gea Sekar Palupi dengan nomor absen 11. Kemudian Bapak Ali Hasbi Ramadhani dengan nomor absen 2. Kemudian saya sendiri Ika Nurjana nomor absen 15. Dan yang terakhir nomor absen 1. Kebetulan untuk kelompok kami ini satu fakultas, yakni dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Oke, next Bapak Ali sebagai operator, silakan. Nah, untuk materi wawasan kebangsaan dalam pembinaan kerukunan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa akan kami sampaikan satu persatu dari teman-teman satu kelompok 4. Monggo untuk slide selanjutnya, Bapak Ali. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini kita akan membahas tentang materi membina kerukunan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau disederhanakan, ketika kita berbicara bangsa atau negara, itu di situ negara kita adalah Indonesia, di mana di Indonesia terdapat manusia dan negara Indonesia sendiri. Ketika kita berbicara manusia, di mana manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki karakter yang berbeda-beda, di mana manusia itu tidak bisa hidup secara mandiri atau tidak bisa hidup sendiri. Pasti ada ketergantungan dengan manusia lain. Makanya di sini sudah kodrat kita sebagai manusia yang tidak bisa hidup sendiri. Dari makhluk sosial ini, manusia juga unik karena memiliki karakter yang berbeda-beda. Mulai dari sifatnya, terus kemudian tempatnya dia tinggal dan lain sebagainya. Sehingga untuk membina kerukunan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa itu dibutuhkan namanya toleransi. Ya, selanjutnya Indonesia, karena kita hidup di negara dan bangsa Indonesia, itu Indonesia sangat luas, terdiri dari berbagai ras, berbagai suku, berbagai agama, dan berbagai budaya. Tentunya di masing-masing ras, suku, agama memiliki
aturan-aturan tersendiri atau nilai-nilai tersendiri yang terkandung di dalam ras, suku, agama, dan budaya masing-masing. Seperti yang kita ketahui, untuk kepulauan yang ada di Indonesia itu terdiri dari 17.000 pulau. Bahkan ada 1.000 pulau yang belum terdapat namanya. Yang tercatat itu masih 16.000 yang memiliki nama dari saking banyaknya pulau yang ada di Indonesia. Termasuk suku juga dari berbagai macam suku, ada 1.340 suku yang ada di Indonesia. Untuk rasnya tersendiri itu ada 7 ras manusia yang ada di Indonesia. Maka dari itu seperti yang saya sebutkan di awal, bahwa untuk menjaga atau membina kerukunan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, kita membutuhkan yang namanya toleransi. Selanjutnya, materi untuk membina kerukunan dan menjaga persatuan keutuhan bangsa ini akan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, kerukunan dalam berbudaya, kerukunan dalam beragama, pentingnya persatuan dan kesatuan, prinsip persatuan dan kesatuan, dan yang terakhir yaitu nasionalisme. Selanjutnya, untuk submateri kerukunan dalam berbudaya, kami persilahkan kepada Bu Bia. Baik, terima kasih Pak Ali. Saya sekarang akan menjelaskan tentang kerukunan dalam berbudaya. Jadi kita tahu bahwa Indonesia itu memiliki beraneka ragam budaya, di mana sebetulnya budaya dan tradisi itu dibuat supaya kehidupan dalam masyarakat itu semakin mengenal. Sehingga lain daerah, lain juga budayanya. Nah, ketika kita bepergian ke suatu tempat, sebetulnya yang wajib kita lakukan itu apa? Yaitu adalah dengan senang hati menghormati serta mengikuti budaya setempat di mana kita berada. Artinya kita tidak bisa melakukan hal-hal enaknya, lebih melakukan tindakan-tindakan yang sekiranya menyalahi budaya atau aturan di dalam masyarakat. Nah, keberagaman ini akhirnya memunculkan sebuah istilah yang namanya multikulturalisme, di mana multi artinya adalah banyak atau beragam, dan kultural artinya budaya. Jika diartikan secara etimologi, multikultural artinya adalah keberagaman budaya. Nah, budaya di sini artinya luas, sangat luas, yaitu semua dialektika manusia terhadap kehidupannya, yaitu seperti sejarah, kemudian pemikiran, budaya verbal, bahasa, dan lain sebagainya. Nah, sehingga dalam kerukunan berbudaya, upaya-upaya yang berkaitan dengan kegiatan kerukunan masyarakat harus kita lakukan secara terus-menerus. Supaya apa? Supaya perwujudan kerukunan masyarakat itu betul-betul dapat tercapai. Nah, karena kerukunan berbudaya dalam masyarakat itu hasilnya tidak bisa didapatkan secara instan, maka tadi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, maka kita harus terus-menerus melakukan kerukunan tersebut. Kemudian untuk selanjutnya, yaitu terkait kerukunan dalam beragama, akan disampaikan oleh Mbak Bia. Silakan Mbak Bia. Di sini saya akan memaparkan tentang kerukunan dalam beragama. Bisa kita ketahui bahwa di Indonesia ada beberapa agama yang diakui, yaitu ada 6, ada agama Islam, ada Kristen Protestan, Kristen Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan ada Konghucu. Di sini agar kerukunan dan keharmonisan terpelihara, maka kita harus memegang teguh nilai-nilai dari Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk agar kita bisa menjalin kerukunan dan keharmonisan dalam beragama, ada beberapa yang harus kita kerjakan, yaitu yang pertama, melalui sosialisasi tentang kerukunan antar umat beragama. Kemudian negara dan pemerintah harus membantu dan membimbing untuk penyampaian ajaran agama yang ada di Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia, yaitu tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk ketahanan dan kerukunan masyarakat pada umumnya dan untuk umat agama pada khususnya. Kemudian melindungi agama dari penyalahgunaan dan penodaan. Selanjutnya, membentuk forum kerukunan antar umat beragama dan melayani dan menyediakan kemudahan bagi penganut agama, itu
persatuan sendiri itu berasal dari kata satu, yang artinya tidak terpecah belah atau utuh. Jadi arti persatuan yaitu bersatunya bermacam-macam aneka ragam kebudayaan menjadi satu yang utuh dan seragam. Sedangkan kesatuan itu merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Hal ini dilakukan untuk terhindar dari disintegrasi, maka sangat dibutuhkan persatuan di Indonesia. Persatuan dan kesatuan di Indonesia adalah bersatunya etnis, suku, ras, budaya, agama, dan kebiasaan serta corak-corak lainnya yang bermacam-macam untuk mendorong terwujudnya kehidupan yang bebas dalam negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia telah diproklamasikan dan dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selain itu ditegaskan pula pada sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Indonesia saat ini telah merdeka selama 75 tahun. Kemerdekaan ini diperoleh dari pengorbanan nyawa, serta dari para pejuang serta masyarakat pada zaman dulu. Saat itu mereka berjuang sendiri-sendiri, sehingga sangat mudah dikeroyokkan dan dikalahkan oleh para penjajah. Perasaan senasib yang tertindas ingin merdeka inilah yang menyatukan tekad untuk berjuang memperoleh kemerdekaan. Muncullah beberapa organisasi perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan. Mungkin yang kita kenal yaitu organisasi Budi Utomo serta lahirnya Sumpah Pemuda yang merupakan tonggak sejarah untuk memulai proses kemerdekaan, dan inilah merupakan kebangkitan nasional. Dengan gerakan para pejuang dan terdesaknya penjajah Jepang, akhirnya kita dapat memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Dari penjabaran sejarah kemerdekaan merupakan tahapan proses terjadinya persatuan dan kesatuan. Oleh sebab itu, kita sebagai bangsa Indonesia berkewajiban untuk menjaga kemerdekaan. Salah satunya dengan menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia serta melanjutkan kemerdekaan ini dengan melaksanakan pembangunan yang menyeluruh. Persatuan bangsa Indonesia yang kita rasakan saat ini terjadi dalam proses yang dinamis dan berlangsung lama, karena persatuan dan kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia sendiri yang ditempa dalam jangka waktu yang lama sekali. Unsur-unsur sosial budaya itu antara lain sifat kekeluargaan dan jiwa gotong royong. Kedua unsur itu merupakan sifat-sifat pokok bangsa Indonesia yang dituntun oleh asas kemanusiaan dan kebudayaan. Karena masuknya kebudayaan dari luar, maka terjadi proses akulturasi atau percampuran kebudayaan. Semua unsur-unsur kebudayaan dari luar yang masuk diseleksi oleh bangsa Indonesia, kemudian sifat-sifat lain terlihat dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan bersama yang senantiasa dilakukan dengan jalan musyawarah dan mufakat. Hal itulah yang mendorong terjadinya persatuan bangsa Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan makna penting dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Menjalin kebersamaan dan saling melengkapi satu sama lain. 2. Menjalin rasa kemanusiaan dan sikap toleransi dalam hidup berdampingan dengan yang lain. 3. Menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, dan peduli untuk saling menolong serta sikap nasional. Demikian presentasi dari saya tentang makna dan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Presentasi berikutnya tentang prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan dilanjutkan oleh Bapak Endah. Oke, setelah kita memahami apa itu makna dari persatuan dan kesatuan bangsa, tentunya kita harus juga memahami apa itu dari prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Pada materi ini terdapat 5 prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yaitu prinsip ini mengharuskan kita mengetahui bahwa suatu bangsa Indonesia kita yang cinta ini
Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, ya, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Dengan awasan ini, ya, manusia Indonesia seutuhnya ini merasa bersatu. Jadi merasa satu Nusantara, satu Indonesia. Yang kelima, yang terakhir yaitu prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Ini dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil. Kemudian materi selanjutnya yaitu terkait dengan pengenalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan akan dijelaskan oleh Ibu. Baik, terima kasih Pak Fendi atas waktu dan kesempatannya. Jadi sebelumnya kita telah mendengarkan dan membahas mengenai makna dan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa serta prinsip-prinsip persatuan dan kesatuannya. Nah, saat ini kita akan melihat bagaimana cara kita mengamalkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan tersebut. Jadi yang pertama, untuk pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan yaitu adalah mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia. Telah kita ketahui didapatkan suatu pepatah yang mengatakan bahwa bersatu kita teguh dan bercerai kita runtuh. Oleh karena itu, untuk mengamalkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang perlu kita tegakkan dan akan kita lakukan, yang pertama adalah meningkatkan semangat kekeluargaan, gotong royong, serta musyawarah mufakat. Dengan demikian kita dapat meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian pengamalan berikutnya adalah pembangunan yang merata serta berkeadilan sosial di seluruh rakyat Indonesia. Kemudian memberikan otonomi daerah, memperkuat sendi-sendi hukum nasional dan kepastian hukum, kemudian memberikan perlindungan, jaminan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan sehingga semua masyarakat dapat merasa terlindungi. Selain itu, pengamalan berikutnya adalah dengan meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, kemudian mengembangkan semangat kekeluargaan, di mana yang perlu kita lakukan setiap hari minimal hanya mengusahakan budaya untuk saling bertegur sapa. Kemudian yang terakhir adalah dengan menghindari penonjolan sara atau adanya perbedaan, karena kita ketahui bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, agama, bahasa, ras, serta adat istiadat yang berbeda-beda. Oleh karena itu kita tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan perpecahan. Perbuatan yang harus kita hindari antara lain adalah dengan sikap egoisme, ekstremisme, sukuisme, provinsialisme, acuh tak acuh atau tidak peduli terhadap lingkungan, serta fanatisme yang berlebihan dan lain sebagainya. Untuk membangun persatuan dan kesatuan akan dilanjutkan pada slide berikutnya oleh Ibu Ika. Silakan. Untuk melanjutkan materi yang sebelumnya telah membahas tentang pengamalan dari nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Maka bagaimanakah caranya kita untuk melakukan membina persatuan dan kesatuan itu? Di sini ada 8 poin cara untuk membina persatuan dan kesatuan. Yakni yang pertama, kita harus selalu berorientasi ke depan, selalu berpikir maju dan memiliki perspektif tentang kemajuan. Kemudian selalu bersikap realistis dan menghargai waktu, konsisten dan sistematik dalam bekerja. Nah, kalau kita ingin melakukan atau
disampaikan dapat saya simpulkan bahwa untuk membina kerukunan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dapat